Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ida Safiatur Rahma, Lamongan. Bapak Ibu, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi pada kegiatan PKB yang dilaksanakan pada kelompok kerja, baik itu pada KKG, MGMP, MGBK, KKM maupun Pokjawas. Materi ini sangat besar manfaatnya bagi kelangsungan pelaksanaan PKB yang ada pada kelompok kerja, karena melalui kegiatan monitoring, evaluasi, penjaminan mutu, maka pelaksanaan PKB pada kelompok kerja ini akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan untuk mengikuti materi berikut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Safiatur Rahma, pengawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Saat ini saya akan menyampaikan tentang sistem penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi kegiatan PKB pada kelompok kerja. Pentingnya sistem penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi kegiatan PKB pada kelompok kerja adalah untuk memastikan bahwa keterlaksanaan program PKB apakah sudah sesuai dengan ketentuan, regulasi, atau pedoman, sehingga dibutuhkanlah sebuah sistem penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi PKB. Maka dari itu, desain penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi harus benar-benar dilaksanakan secara terpadu, terarah, tercatat, agar dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan program PKB ke depan. Target kompetensi. Setelah mengikuti pelatihan, diharapkan peserta dapat memahami juknis dan konsep penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi, memiliki keterampilan dalam menggunakan instrumen penjaminan mutu, monitoring, evaluasi, serta menganalisis dan menyusun laporan, mampu menyampaikan dan melakukan penjaminan mutu, monitoring, evaluasi kegiatan PKB di KKG, MGMP, KKM, dan Pokjawas. Pentingnya penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi, yaitu untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan PKB, untuk memastikan mutu layanan terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menyediakan informasi dalam rangka perencanaan dan pengambilan keputusan untuk program berikutnya, kemudian untuk memastikan alokasi sumber daya yang efektif. Materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah yang pertama, regulasi, konsep, sistem, siklus, dan alur kegiatan PKB. Yang kedua, mekanisme penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi dalam meningkatkan mutu kegiatan PKB. Yang ketiga, pengenalan instrumen penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi kegiatan PKB serta implementasinya. Yang keempat, pengolahan data, pelaporan hasil penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi kegiatan PKB. Informasi. Regulasi dan standar PKB. Sesuai dengan regulasi PMA 38 tahun 2018 tentang PKB guru, sudah diturunkan pedoman maupun juknis dalam rangka untuk mendukung PMA 38 tahun 2018
yaitu pedoman pelaksanaan PKB, Juknis AKG, Juknis PKG, pedoman penyusunan modul, Juknis pelaksanaan KKG, MGMP, dan MGPK, kemudian Juknis penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi. Kemudian didukung juga Juknis pengelolaan Pokjawas, Juknis PKB pengawas, Juknis pengelolaan KKM yaitu Juknis PKB kepala madrasah, yang semua regulasi ini adalah untuk mendukung komunitas belajar yang ada pada KKG, MGMP, KKM maupun Pokjawas. Regulasi yaitu Juknis nomor 3036 tahun 2021 tentang penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi. Sistematikanya terdiri dari pendahuluan, penjaminan mutu, pemantauan, evaluasi PKB, mekanisme penjaminan mutu, pemantauan, evaluasi program PKB, standar mutu pelaksanaan PKB, kemudian penutup, serta dilengkapi dengan lampiran berupa instrumen-instrumen penjaminan mutu, pemantauan, dan evaluasi PKB. Juknis ini disusun sebagai bentuk pedoman bagi siapapun yang akan melaksanakan kegiatan PKB. Konsep penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi dalam Juknis. Yang pertama adalah penjaminan mutu. Apa itu penjaminan mutu? Penjaminan mutu adalah usaha yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan agar layanan terhadap keterlaksanaan kegiatan bermutu sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, apa itu pemantauan atau monitoring? Pemantauan atau monitoring ini maksudnya adalah upaya pengumpulan data dan informasi secara terus-menerus yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program atau kegiatan serta pemangku kepentingan tentang indikasi awal, bagaimana kemajuannya, apa kekurangan dari pelaksanaan program atau kegiatan tersebut dalam rangka melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian evaluasi adalah kegiatan terjadwal untuk menilai secara objektif tentang manfaat, kinerja, serta efektivitas dari program atau kegiatan yang sedang berjalan atau telah selesai. Jadi pada dasarnya, penjaminan mutu, pemantauan, dan evaluasi itu adalah kegiatan dalam rangka mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data dan informasi pada waktu yang sebenarnya atau real time terkait dengan relevansinya, keabsahannya, kehandalannya, esensinya, efektivitasnya, serta dampak dari kegiatan, proses, dan sistem. Prinsip dari pelaksanaan penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi PKB. Yang pertama, berstandar, artinya dilaksanakan menggunakan standar atau regulasi yang telah ditetapkan. Akurat, artinya dilaksanakan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat terhadap keseluruhan komponen organisasi, regulasi, kebijakan, dan proses pelaksanaan PKB. Transparan, artinya dalam pelaksanaannya tidak tertutup atau tidak rahasia, sehingga memberikan peluang kepada semua pihak untuk mengetahui informasi sebagai bahan refleksi dan penyempurnaan sistem. Terencana dan sistematis, artinya dilaksanakan menggunakan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas. Terukur,
Artinya, program perencanaan dan pelaksanaan PKB itu dapat dipantau, dapat diukur, dan dapat dievaluasi melalui instrumen. Kemudian keberlanjutan, artinya pelaksanaan berlangsung tanpa henti. Hasil akhir dari proses penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi nantinya akan digunakan sebagai masukan awal untuk pengembangan program, perbaikan program, penjaminan mutu program yang berikutnya. Apa perbedaan monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu? Pada aspek tujuan, monitoring tujuannya adalah untuk menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan. Nah, tujuan dari evaluasi ini adalah memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program. Sedangkan tujuan penjaminan mutu adalah untuk memastikan agar layanan terhadap keterlaksanaan kegiatan berjalan bermutu sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, fokus pada monitoring, fokus pada akuntabilitas penyampaian input program untuk aksi perbaikan penilaian keberlanjutan program. Pada evaluasi, fokus pada akuntabilitas penggunaan sumber daya, pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang. Sedangkan pada penjaminan mutu, pengendalian mutu atau kepatuhan untuk memastikan bahwa aturan, ketentuan, standar dan prosedur yang akan dilaksanakan atau diikuti. Monitoring mencakup apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana, apakah terdapat penyimpangan, apakah penyimpangan dapat dibenarkan. Evaluasi mencakup relevansi dari kegiatan, keberhasilan, efektivitas biaya, serta pembelajaran. Sedangkan penjaminan mutu mencakup mutu penyelenggaraan kegiatan. Monitoring, waktu pelaksanaannya dilakukan terus-menerus atau secara berkala selama pelaksanaan program berlangsung. Sedangkan waktu pelaksanaan evaluasi umumnya dilaksanakan pada pertengahan atau akhir program. Pada penjaminan mutu, waktu pelaksanaan dilakukan sebelum dan pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung. Siapa pelaksana penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi? Pada kelompok kerja KKG, MGMP, MGBK, KKM, dan Pokjawas, pelaksana dari pemantauan atau monitoring adalah Seksi Pendidikan Madrasah atau Pendis atau pengurus Pokjawas. Sedangkan pelaksana tim evaluasi adalah fasilitator atau narasumber. Kemudian pelaksana dari tim penjaminan mutu adalah penyelenggara kegiatan PKB, pengawas pembina kelompok kerja, kemudian pengawas madrasah yang ditunjuk maupun kepala madrasah. Tugas dari tim penjaminan mutu yang pertama adalah melakukan pengukuran mutu terhadap pelaksanaan kegiatan PKB, melakukan analisis ketercapaian terhadap mutu pelaksanaan kegiatan PKB, dan memberikan laporan dan rekomendasi peningkatan standar mutu pelaksanaan kegiatan PKB. Sedangkan tugas dari tim pemantauan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi tentang kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penjaminan mutu di semua kegiatan dengan semua pihak yang terlibat dalam PKB. Mengolah
menganalisis dan menyajikan data hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan PKB, memberikan saran dan pendapat jika terdapat masalah yang terjadi dan berpengaruh pada mutu hasil program PKB, dan menyusun laporan akhir kegiatan pemantauan atau monitoring. Tugas tim evaluasi yaitu melakukan pengukuran atau melakukan evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian antara tujuan dan hasil pelaksanaan program PKB. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, menganalisis dan menyajikan data hasil evaluasi program PKB. Melakukan telaah secara periodik terhadap sistem dan prosedur program, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan PKB, serta menyusun laporan dan rekomendasi peningkatan standar mutu yang telah ditetapkan. Sistem program PKB guru. Sistem program PKB guru dilaksanakan mulai dari penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala madrasah maupun pengawas, atau mulai dari hasil asesmen kompetensi guru yang dianalisis dalam bentuk profil guru. Dari situlah, dari hasil analisis, maka akan diketahui kelemahan, kekurangan, dan kebutuhan guru untuk ditingkatkan kompetensinya melalui perencanaan PKB. Perencanaan PKB oleh guru bisa dilakukan secara mandiri, namun bisa juga dilakukan melalui komunitas belajar. Kegiatan PKB bisa juga dilakukan melalui diklat pelatihan atau melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang terkait. Siklus atau tahapan dari kegiatan PKB sesuai dengan juknis pelaksanaan PKB. Tahapan pelaksanaan penjaminan mutu, pemantauan, dan evaluasi program PKB ini terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, program PKB harus dilakukan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang sudah ada. Nah, persyaratan tersebut sangat diperlukan agar tujuan PKB bisa berjalan dengan baik, serta mampu meningkatkan kompetensi dan kinerja guru, kepala madrasah, dan pengawas madrasah. Kemudian pada pelaksanaan program PKB harus berdasarkan target kompetensi yang akan dicapai dalam kegiatan tersebut, atau disebut dengan kompetensi base. Setiap langkah pelaksanaan PKB harus ada kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kompetensi atau activity base. Pelaksanaan PKB harus mampu menunjukkan bukti-bukti fisik sebagai hasil kerja selama sesi berlangsung atau evidensi base, dan berbasis pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Kemudian pada monitoring dan evaluasi pada kegiatan PKB ini dilaksanakan oleh tim khusus yang akan memantau dan mengevaluasi kegiatan PKB. Pelaporan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara PKB, tim penjamin mutu, tim pemantauan, dan tim evaluasi, serta pengawas pendamping dari kelompok kerja dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan dan mengusulkan
rekomendasi perbaikan program PKB kepada Kementerian Agama jenjang di atasnya. Pendekatan proses pelaksanaan penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi menggunakan pendekatan Edward Deming dalam lingkaran PDCA, yaitu plan atau perencanaan, do pelaksanaan, check pemeriksaan, act tindakan perbaikan. Perencanaan merupakan kunci utama dalam pencapaian mutu. Target program harus dirumuskan dengan SMART atau specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Evaluasi dalam program PKB ini diarahkan untuk memastikan bahwa perencanaan sudah dirumuskan, target peningkatan atau keberhasilannya secara rinci, dan dapat diukur melalui instrumen, baik instrumen pemantauan, penjaminan mutu maupun evaluasi. Pada sisi pelaksanaan, implementasi dari perencanaan program dalam melaksanakan program PKB, layanan setiap kegiatan bagi guru, kepala, dan pengawas madrasah harus dicatat dan didokumentasikan melalui instrumen. Kemudian pemeriksaan terhadap data dan informasi dilakukan terhadap data dan informasi dari pelaksanaan kegiatan PKB yang dilakukan melalui perbandingan antara sebelum dengan setelah kegiatan. Data yang lengkap akan memudahkan penyusunan strategi dan perencanaan peningkatan hasil pembelajaran pada kegiatan PKB tahap berikutnya. Strategi dan perencanaan tahap lanjut inilah yang nantinya akan menuntun langkah-langkah dalam tindakan perbaikan mutu PKB. Yang terakhir adalah tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan, peningkatan hasil pelatihan lebih lanjut menggunakan pendekatan PDCA kembali agar menjadi sebuah siklus proses peningkatan mutu yang berkelanjutan dan bersifat terus. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu PKB? Untuk mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu PKB, yang pertama adalah persiapan, di mana pada persiapan ini dilakukan koordinasi antara tim penjamin mutu dengan pelaksana kegiatan PKB. Kemudian melakukan perencanaan sesuai dengan standar mutu atau SMART. Pada kegiatan ini dilakukan H-1 pelaksanaan PKB dimulai, sehingga tim penjamin mutu bisa melihat bagaimanakah perencanaan yang sudah disiapkan oleh kelompok kerja kegiatan PKB. Kemudian pada pelaksanaan IN1, tim penjamin mutu melakukan pengukuran mutu terhadap kegiatan sebagai bahan pengontrol mutu kegiatan apakah sesuai dengan perencanaan atau belum. Kemudian pada kegiatan OJL, tim penjamin mutu memastikan peserta sudah melaksanakan OJL apakah sudah sesuai dengan rencana tindak lanjut yang disepakati. Kemudian pada pelaksanaan IN2, tim penjamin mutu melakukan pengukuran mutu sebagai bahan pengontrol mutu kegiatan pada IN2 apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap data dan informasi serta tindakan perbaikan peningkatan mutu. Mekanisme pelaksanaan monitoring atau pemantauan. Pertama, persiapan pada tahap ini tim monitoring atau pemantauan berkoordinasi dengan
pelaksana kegiatan PKB dan mempersiapkan instrumen yang akan digunakan untuk pemantauan atau monitoring. Tugas dari tim pemantauan atau monitoring melakukan penilaian kesesuaian antara standar pelaksanaan mulai dari input, proses, dan output dengan standar atau formative assessment. Kegiatan pelaksanaan pemantauan ini dilakukan pada saat kegiatan pelatihan PKB sedang berjalan. Setelah dilakukan kegiatan penilaian, maka tim pemantauan atau monitoring memberikan rekomendasi atau saran atau perbaikan. Kemudian tim melakukan analisis sebagai bahan untuk penyusunan pelaporan. Mekanisme pelaksanaan evaluasi, pertama, tahap persiapan, tim menyiapkan semua instrumen-instrumen yang akan digunakan sebagai bentuk evaluasi pada kegiatan PKB. Kemudian, kegiatan evaluasi awal dimulai dengan kegiatan pretest dengan menggunakan instrumen yang sudah ditentukan. Selama kegiatan pelatihan PKB berlangsung, tim evaluasi atau fasilitator atau narasumber melakukan evaluasi terhadap reaksi dari peserta kegiatan PKB. Setelah kegiatan PKB berakhir, dilanjutkan dengan evaluasi yaitu post-test. Setelah kegiatan selesai, tetap dilakukan kegiatan evaluasi untuk mengetahui reaksi peserta setelah mengikuti pelatihan. Baru kegiatan ditutup dengan penyusunan pelaporan. Pada kegiatan pre dan post, di sini akan dilihat efektivitas dari kegiatan atau pelatihan melalui effect size yang bisa diketahui dengan menggunakan rumus rata-rata post-test dikurangi rata-rata pretest dibagi dengan standar deviasi post-test. Hasil dari effect size bisa dilihat dari interpretasi ukuran effect size. Apa yang dicari dari evaluasi model Kirkpatrick? Yang pertama, reaksi peserta kegiatan PKB pada saat melakukan pelatihan, di mana reaksi ini digunakan untuk mengetahui apakah peserta menyukai kegiatan atau pelatihannya. Kemudian yang kedua, learning atau pembelajaran, ini dilakukan evaluasi untuk mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru dari peserta. Kemudian perubahan perilaku dilakukan evaluasi dalam rangka untuk mengetahui apakah peserta menggunakan keterampilan barunya. Kemudian result impact dilakukan apakah peserta membuat perubahan melalui apa yang sudah mereka pelajari selama mengikuti KB. Tingkat keberhasilan kegiatan pelatihan menurut Kirkpatrick, yang pertama adalah reaction, 80% transmit rate dari 100 partisipan akan dikatakan berhasil bila memenuhi 80% dari 100 partisipan. Kemudian learning atau pembelajaran akan dikatakan berhasil jika 80% hasil dari pembelajaran baik atau sangat baik. Kemudian pada perubahan perilaku akan tercapai 64% behavior change apabila pembelajaran atau learning tercapai nilai baik atau
sangat baik sebanyak 80% dan akan mengubah organisasi atau organizational change sebanyak 50%. Sekarang kita kenalkan instrumen penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi pada PKB di kelompok kerja, baik itu KKG, MGMP, KKM, maupun Pokjawas. Dimulai dari perencanaan pelatihan, ya. Kegiatan pertama yang dilakukan pada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, instrumen yang digunakan adalah instrumen penjaminan mutu dengan kode QE4 yang dilakukan pada saat mengukur perencanaan kegiatan PKB yang dilaksanakan H-1 kegiatan PKB. Kemudian, pada saat kelompok kerja melaksanakan kegiatan in-service learning, maka instrumen yang digunakan adalah instrumen penjaminan mutu, kode QE4, kemudian instrumen evaluasi pre dan post test, instrumen monitoring 4, kemudian instrumen evaluasi kode 1-4, dan instrumen evaluasi kode 5-6. Kemudian pada saat melakukan kegiatan implementasi di kelas atau on the job learning, instrumen yang digunakan adalah instrumen monitoring. Dan pada saat kegiatan evaluasi digunakan instrumen evaluasi yaitu kode 7-9. Nah, pada kegiatan evaluasi akhir ini dilakukan melalui wawancara yang dilakukan oleh kepala madrasah, pengawas atau guru atau oleh fasilitator. Nah, ini pengenalan instrumen dan kapan dilakukannya. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, untuk instrumen penjaminan mutu, ini ada dua macam, yaitu instrumen perencanaan dan instrumen pelaksanaan kegiatan PKB. Untuk instrumen perencanaan dilakukan pada H-1 kegiatan berlangsung, sedangkan instrumen perencanaan dan pelaksanaan akan dipakai lagi setiap hari selama pelaksanaan PKB berlangsung. Ya. Kemudian instrumen monitoring, aspek pengukurannya adalah pelaksanaan PKB in service learning. Nah, ini dilakukan selama pelaksanaan kegiatan in service learning berlangsung. Kemudian pada aspek pengukuran pelaksanaan PKB on the job learning, waktu pelaksanaan dilakukan pada saat atau setelah pelaksanaan kegiatan UJL. Sedangkan instrumen evaluasi, aspek yang diukur yang pertama tentang penting tidaknya kegiatan PKB melalui instrumen Quality Important Grades. Ini dilaksanakan di akhir pembelajaran hari terakhir kegiatan. Kemudian pada aspek pengukuran evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan PKB menggunakan instrumen BEL-ICE. Ini dilakukan setiap akhir kegiatan pembelajaran di setiap harinya. Kemudian pada aspek pengukuran evaluasi terhadap kepuasan peserta terhadap kegiatan PKB menggunakan instrumen Smile Face. Ini digunakan setiap akhir kegiatan pembelajaran setiap harinya. Kemudian aspek pengukuran evaluasi terhadap relevansi dan efektivitas terhadap kegiatan PKB ini digunakan setelah selesai kegiatan PKB. Kemudian aspek pengukuran terhadap evaluasi akhir pasca kegiatan in-service learning
Ini digunakan setelah peserta mengikuti seluruh kegiatan PKB. Kemudian pada aspek pengukuran evaluasi terhadap perubahan peserta, ini dilakukan 6 bulan setelah kegiatan PKB dilakukan. Nah, ini contoh-contoh instrumen penjaminan mutu kegiatan PKB. Ini contoh instrumen pemantauan dan monitoring kegiatan PKB. Nah, ini instrumen evaluasi pelatihan untuk mengukur apakah penting atau tidak, berkualitas atau tidak program PKB yang diikuti oleh guru, kepala maupun pengawas. Ini namanya instrumen Quality Important Grid. Kemudian instrumen evaluasi pelatihan menggunakan bull eyes atau mata kerbau. Ini digunakan untuk mengukur kualitas pelaksana kegiatan PKB, fasilitator di tingkat kelompok kerja. Nah, ini digunakan setiap akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian, ini adalah contoh instrumen evaluasi peserta Smile Face yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan setelah kegiatan atau pembelajaran setiap hari. Nah, ini instrumen evaluasi peserta tentang relevansi dan efektivitas kegiatan PKB pada kelompok kerja. Ini digunakan setelah selesai kegiatan program PKB. Kemudian ini adalah contoh instrumen evaluasi kegiatan in-service learning. Ini digunakan untuk mengevaluasi kegiatan tersebut. Ya, instrumen ini dilakukan setelah peserta mengikuti seluruh PKB. Ini adalah instrumen evaluasi kegiatan wawancara kepada kepala madrasah yang dilakukan setelah kegiatan in-on selesai. Ini instrumen evaluasi kegiatan wawancara kepada pengawas madrasah yang dilakukan setelah kegiatan in selesai. Kemudian instrumen evaluasi dampak atau instrumen untuk mengetahui perubahan yang paling signifikan. Ini dilakukan wawancara setelah peserta mengikuti program PKB 6 bulan sejak program PKB dimulai. Kemudian yang terakhir, bagaimana mengolah hasil evaluasi. Nah, implementasi pendekatan Key Pattern latihan, ya, misal pada hasil evaluasi reaksi. Nah, untuk instrumen Smile Face, contoh ini, ya, bisa digunakan untuk melakukan evaluasi hasil reaksi peserta pada setiap mata pelajaran atau materi. Misalkan pada materi toleransi dalam keberagaman, kita tinggal menghitung reaksi dari peserta yang tersenyum lebar atau tersenyum, kita hitung ada berapa. Nah, kemudian jumlah pesertanya berapa. Nah, kemudian kita hitung persentasenya. Seperti itu. Demikian juga pada materi yang lain, kita tinggal menghitung ada berapa peserta yang tertawa lebar, ada berapa yang cemberut. Nah, kemudian untuk instrumen bull eyes, kita tinggal menghitung titik-titik. Titik-titik yang diberikan oleh peserta kita lihat pada pertanyaan 1. Bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan? Nah, pada sisi pertanyaan strategi, kita melihat pada kuadran yang paling dalam ini adalah bila strategi pelaksanaannya sangat baik, kemudian yang kuadran nomor 2 ini baik, kuadran yang ketiga cukup baik, kuadran keempat kurang baik. Jadi semakin banyak titik-titik itu terdapat di tengah, mengumpul di tengah, berarti strategi pembelajaran itu sangat baik. Tetapi kalau menyebar banyak di kuadran yang keempat, berarti strategi pembelajarannya kurang baik. Itu untuk AIS. Nah, alat analisis hasil pembelajaran atau effect size ini menggunakan rumus effect size
yaitu rata-rata post-test dikurangi rata-rata pre-test dibagi dengan standar deviasi. Nah, interpretasinya seperti pada metrik. Nah, ini kesimpulannya untuk nilai effect size dan t-test melalui pre dan post-test. Nah, pada nilai pre dan post setelah dianalisis menggunakan t-test, apabila hasilnya kurang dari 0,05 berarti ada perubahan yang signifikan terhadap pelatihan tersebut. Tetapi apabila nilai t-testnya di atas 0,05 atau lebih dari 0,05 berarti tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap kegiatan PKB tersebut. Kemudian dari sisi effect size, ya, keefektifannya dari nilai pre dan post, apabila nilai dari effect size 0,2 maka keefektifan tidak efektif, ya, kegiatan tidak efektif. Tetapi bila effect size bernilai 0,2 sampai 0,5 maka keefektifannya kecil. Sedangkan nilai effect size antara 0,5 sampai 1,0 keefektifan dari kegiatan tersebut adalah sedang. Nah, apabila effect size-nya di atas 1, maka keefektifan dari kegiatan tersebut adalah besar. Itu. Apabila nilai t-test, ya, nilai t-test ternyata tidak signifikan atau lebih dari 0,05, maka kemudian nilai effect size-nya di situ small, ya, atau juga rendah, maka bisa dilihat dari action atau reaksi peserta. Kemudian bisa dilihat juga dari hasil monitoring atau observasi. Sehingga kita bisa mengetahui mengapa tidak terjadi perubahan yang signifikan, kemudian efektivitas dari kegiatan tersebut tidak tinggi, maka bisa dilihat dari reaksi peserta atau bisa dilihat juga dari hasil monitoring tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Kemudian hasil dari analisis itulah nanti bisa dituangkan dalam bentuk pelaporan, baik itu pelaporan mutu, pelaporan pemantauan, dan monitoring, pelaporan evaluasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum